السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas insyaallah tentang kehidupan setelah yaumul qiyamah atau kehidupan setelah mati. Karena memang kita hidup di dunia tidak akan lama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memegang pundak Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian berkata kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti 'abiru sabil, seperti orang yang dalam perjalanan, dalam safar. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhuma huwa wa abuhu sahabiyan mengatakan, maknanya idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbala tantazir al-masa. Kalau engkau di waktu sore jangan nunggu sampai pagi. Kalau engkau berada di waktu pagi jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika, ambillah dari masa sehatmu limaradik,
untuk masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan ambillah masa hidupmu untuk masa matimu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Seorang sahabat yang faqih, yang sangat cerdas, memahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Orang asing adalah orang yang bukan di negerinya sendiri. Orang asing selalu berpikir untuk pulang. Orang asing adalah orang yang tinggal sementara di tempat yang bukan tempatnya dia, dan dia berencana akan kembali segera ke negeri asalnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyatakan maknanya, kalau engkau di pagi hari kerjakan, amalkan perintah Allah, syariat Allah, beribadah dengan ibadah kepada Allah, jangan tunggu waktu sore. Belum tentu hidupmu akan sampai pada sore hari. Kalau engkau di sore hari, segeralah beramal. Jangan tunggu sampai pagi hari. Belum tentu hidupmu akan mencapai pagi hari. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, menafsirkan ayat ini, hadzal hadits aslun fi qasril amal fid dunya. Hadis ini merupakan pokok dasar dari qasril amal, untuk tidak berpanjang angan di dunia ini. Wa innal mu'min la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan wa maskana. Masih kata Ibnu Rajab rahimahullah, dan seorang mukmin tidak sepantasnya untuk menjadikan dunia sebagai watanan wa maskana, sebagai tempat tinggalnya selama-lamanya. Jangan berpikir untuk terus tinggal di dunia. Jangan berpikir bahwa inilah tempat kita yang hakiki. La wallah. Tidak, demi Allah. Dunia ini sementara. Dan kamu di dunia adalah orang-orang asing. Bapak seluruh manusia, Adam alaihissalam dan Hawa, Allah ciptakan dan Allah tinggalkan mereka, atau Allah jadikan tempat tinggal mereka adalah surga. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, sampai Allah turunkan keduanya ke dunia. Dan Allah janjikan, barang siapa di antara kalian, wahai anak Adam, yang bertakwa kepada Allah, beriman kepadanya, mentauhidkannya, mengesakannya, maka kalian akan kembali ke tempat tinggal kalian yang hakiki, yaitu jannah. Berarti manusia di dunia sementara, dan akan kembali ke tempat aslinya, di mana Adam diciptakan, di mana Adam ditempatkan, kalau dia bertakwa. Kalau tidak, maka tentunya Allah telah persiapkan Darul Bawar, negeri yang mengerikan. Allah siapkan neraka Jahannam untuk mereka-mereka orang-orang kafir. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kembali kepada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa hadis ini merupakan pokok dalil yang memerintahkan kita untuk tidak berpanjang angan di dunia, untuk qasarul amal. Jangan terlalu panjang angan di dunia. Jadilah engkau seperti orang asing. Tidak mungkin dia berpikir untuk membangun bangunan yang kokoh megah, karena dia sebentar lagi akan pulang, akan kembali ke negerinya. Walakin yanbaghi an yakuna fiha ka'annahu ala janahi safar. Selanjutnya Ibnu Rajab berkata,
Tetapi semestinya seorang mukmin di dunia seperti orang yang dalam perjalanan safar. Yuhayyi jihaz lirrahil. Mempersiapkan perbekalan untuk berangkat. Untuk melanjutkan perjalanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir atau surat Mu'min ayat 39. Ya qaum, innama hadihil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai qaum, innama hadihil hayatud dunya mata', perhiasan yang sementara. Wal akhirata hiya darul qarar, sedangkan akhirat adalah negeri yang terus-menerus kekal. Ikhwan fillah azakumullah. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan seorang mukmin dari keluarga Firaun. Mengingatkan, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini sementara. Yang namanya kehidupan yang hakiki adalah nanti yaumul qiyamah, atau nanti di darul qarar, nanti di akhirat. Itu darul qarar. Adapun dunia mata, hanya perhiasan, fata morgana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seseorang yang masuk ke rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Faja'ala yuqallibu basarahu fi baitihi. Maka orang itu melihat rumahnya Abu Dzar, ke kanan, ke kiri, ke atas. Kemudian bertanya, ya Abu Dzar, aina mata'ukum? Ya Abu Dzar, mana perabotanmu? Qala inna lana baitan nuwajjih ilaih. Aku punya rumah yang aku akan ke sana. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Dia masih bertanya lagi. Innahu la budda laka min mata' ma dumta hahuna. Ya Abu Dzar, tapi engkau membutuhkannya selama engkau masih di sini sebelum engkau pindah ke sana. Qala inna sahibal manzil la yada'una fi. Yang di sana tidak membiarkan aku untuk tetap di sini. Ikhwan fillah azakumullah. Dia tahu kalau dia hidup sana. Dan dia tahu bahwa akan kembali kepada tempat yang hakiki, yang akan kekal selama-lamanya, yaitu yaumul akhirah. Al-hayah ba'dal maut, kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat, kehidupan setelah hari kiamat. Sehingga tidak semangat untuk menumpuk-numpuk harta dunia. Alhaakumut takatsur, sungguh melalaikan kalian at-takatsur, memperbanyak dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang kubur, kata Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Rajab, dakhalu ala ba'd salihin. Beberapa orang masuk ke tempatnya orang-orang saleh. Mereka melihat di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali apa yang diperlukannya. Bejana tempat wudunya, hamparan untuk tidurnya, selesai. Maka mereka berkata, inna nara baitaka baita rajulin murtahin. Aku melihat rumahmu seperti rumahnya orang yang akan safar. Orang yang biasa safar berpindah-pindah, atau dengan istilah sekarang nomaden, mereka nggak punya rumah yang permanen. Hanya sekedar kemah saja, dan kain untuk tidurnya akan bisa digulung dengan mudah. Aku lihat engkau seperti orang yang akan safar. Amurtahilun ant? Apakah engkau akan safar? Orang itu menjawab, la, walakin utradu tarda. Tidak.
bukan safar, tetapi aku akan diusir dengan paksa dari tempat ini. Siapa yang bisa menolak kematian? Siapa yang bisa menolak ajalnya ketika datang? Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bukan mau safar, tapi aku akan dipaksa pergi dari sini pada satu saat yang tidak terduga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan inna dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirah qad irtahalat muqbilatan wa likullin minhuma banun. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya dunia sedang pergi menjauh, sedangkan akhirat sedang berjalan mendekat. Wa likullin minhuma banun, dan masing-masing ada golongannya, golongan dunia dan golongan akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, maka hendaklah kalian menjadi golongan akhirat, karena dia sedang mendekat. Adapun dunia sedang menjauh dari kita. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian menjadi golongan ahlud dunya. Fa innal yawma 'amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Karena hari ini adalah hari amal. Beramal, berbuat, beribadah. Wala hisab, dan tidak ada hitungan. Wa gadan, dan besok hisab, akan dihitung, dan tidak ada lagi amalan, tidak dicatat. Penyesalan tangisanmu enggak dinilai. Setelah yaumul qiyamah, hisab, tidak ada amal lagi. Berbuat apapun kamu ketika itu tidak dianggap. Orang yang kafir di dunia ketika di akhirat menyatakan amanna, kami beriman, kami percaya sekarang, enggak diterima. Jangankan di akhirat, matahari terbit dari barat sudah tidak diterima imanuhum, yang mereka dulu belum beriman. Kaum muslimin rahimahuni wa rahimakumullah. Gambaran Ali bin Abi Thalib sangat bagus sekali. Menggambarkan bahwa dunia sedang menjauh, sedangkan akhirat sedang mendekat. Karena kita bertambah umur mendekat kepada kematian, yang berarti mendekat kepada akhirat. Karena kematian itu adalah pintu menuju akhirat. Para ulama ketika membahas tentang akhirat, mesti dimulai pembahasannya tentang kematian dan kemudian alam kubur. Karena itu adalah mulainya. Pintu kepada akhirat adalah kematian. Berarti seseorang yang hidup bertambah umurnya, maka dia bertambah mendekat kepada kematiannya. Berarti akhirat mendekat. Sedangkan dunia akan ditinggal. Bertambah 1 tahun, bertambah jauh kita dari dunia. Terus sampai kemudian kita meninggalkan selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ba'dul hukama, beberapa orang-orang ahli hikmah menyatakan ajibtu minad dunya muwalliyatun anhu wal akhirah muqbilatun ilaih yastaghilu bil mudbirah wa yurid anil muqbilah. Aku heran dengan manusia ini. Dunia yang sedang berpaling menjauh dari kita, akhirat yang sedang mendekat kepada kita, tetapi mereka justru sibuk dengan yang menjauh dan lupa dengan yang terus mendekat, yaitu akhirat. Ini dia sedang menjauh, dia sibuknya dengan dunia. Padahal muwalliyatun anhu, padahal dia sedang menjauh, sedang berpaling dari dia. Yang berpaling dari dia dikejar, yang mendekat tidak disambut, tidak dipersiapkan bahwa engkau akan mati, dan setiap hari semakin dekat pada kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara tentang dunia, mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah sallallahu. Wa mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin. Permisalanku dengan dunia seperti seorang yang berada di atas kendaraannya dalam safar.
tahta dhilli syajaratin, di bawah naungan pohon. Thumma rah, kemudian ditinggal. Terbayang betapa sebentarnya dunia. Seorang yang safar istirahat di bawah pohon. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Maka istirahat di bawah pohonnya itulah dunia. Maka kalau ada seorang yang istirahat di bawah pohon kemudian dia membangun singgasana, membangun gedung, maka orang ini gila. Kamu sedang apa? Mau istirahat cuma sebentar. Di dunia kita gak lama. Ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Ibn Rajab riwayat-riwayat dari mereka para ulama, para salihin, seperti Umar ibn Abdul Aziz dalam khutbahnya rahimahullah menyatakan, inna dunya laysat bidari qararikum. Dunia ini bukan tempat tinggal kalian. Ini bukan tempat tinggal kalian yang hakiki. Kataballahu 'alaiha al-fana. Allah sudah menulis fana pada dunia. Sudah ditakdirkan dunia akan fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa kataba 'ala ahliha minha dha'an. Dan Allah sudah mencatat, ini secara takdir, bahwa penduduknya pasti akan meninggalkan, pasti akan pergi dari dunia. Fakam min amirin muwassaqin an qalilin yakhrabu. Betapa banyak seorang yang meramaikan dunia dengan yakin akan hidup panjang, ternyata tidak berapa lama hancur. Wa kam min muqimin mughtabitin amma qalilin yad'anu. Dan betapa banyak orang yang ingin tinggal, ternyata tidak berapa lama dia harus pergi. Fahsinu rahimakumullah ar-rihla. Maka hendaklah kalian mempersiapkan dengan baik keberangkatan kalian meninggalkan dunia. Bi ahsani ma hadratikum minan, dengan sebaik-baik apa yang kalian bisa dari bekal untuk berangkat. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwaju, hendaklah kalian mempersiapkan bekal-bekal kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi dua kalimat, gharib wa abiri sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Wal gharib adalah orang yang asing. An yanzil al mu'min nafsahu ka'annahu gharibun fid dunya yatakhayyal al iqamah. Walakin fi baladi ghurbah. Fahuwa ghairu muta'alliq al qalbi baladi al ghurbah. Digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang mukmin di dunia ini seperti orang asing, maka tidak mungkin terpikir di benaknya dia akan tinggal di situ, karena dia gharib, orang asing. Orang asing hanya berpikir bagaimana dia bisa kembali ke negerinya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, al-mu'min fid dunya mahmumun hazin. Mahmum hazin. Hammuhu marammatu jihazih. Seorang mukmin di dunia dalam keadaan sedih, dalam keadaan mahmum, memikirkan sesuatu. Apa itu? Qala hammuhu marammatu jihazih. Yang dipikirkannya adalah bagaimana dia mempersiapkan bekal untuk meninggalkan dunia ini. Wa man kana fid dunya kadzalik fala hamma lahu illa tazawwud. Siapa yang merasa kalau dia asing di dunia ini,
tentunya tidak ada yang paling dipikirkan oleh dia kecuali tazawwud, membuat persiapan-persiapan, perbekalan-perbekalan, bima yanfa'uhu 'inda 'audihi ila watanih, yaitu persiapan dengan apa yang bermanfaat nanti di negeri yang dituju, negeri akhirat. Fala yunafis ahla balad, maka dia tidak bersaing dengan penduduk asli, berebut, tidak. Karena dia tahu mereka tinggal di sini, saya sebentar lagi pulang. Maka orang-orang kafir berlomba-lomba dengan dunia, orang mukmin tidak ikut berebut dengan mereka. Mengapa? Kan dia sadar, dia tahu sebentar lagi dia akan pergi. Mereka ahlud dunia. Sedangkan orang mukmin mengharapkan dirinya menjadi ahlul akhirah, ahlul jannah insyaallah. Maka mereka mempersiapkan. Wala yazza' min adh-dhull 'indahum, dan mereka tidak merasa sedih, tidak merasa rendah, tidak merasa hina ketika mereka berada di bawah dalam masalah dunia dengan mereka. Karena dia tahu saya orang asing. Sebentar hidup saya. Kemudian Rajab menyatakan, lamma khuliqa Adam, ketika diciptakan Adam, uskina huwa wa zawjatuhul jannah. Ketika diciptakan Adam, maka diperintahkan oleh Allah dia dengan istrinya untuk tinggal dalam surga. Itulah tempat hakiki di mana Adam diciptakan. Tsumma uhbita minha, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wu'ida ar-ruju' ilaiha, dan Allah menjanjikan mereka untuk kembali ke dalam jannah. Wa salih dzurriyyatihima, dan juga yang saleh dari keturunan Adam alaihi salam. Fal mu'min abadan yahinnu ila watanihil awal, maka yang namanya mukmin tentu rindu dengan negerinya yang hakiki. Rindu dengan tempatnya yang pertama. Wa hubbul watani minal iman, cinta kepada negerinya adalah keimanan. Negeri hakikinya orang mukmin adalah di akhirat nanti, di dalam jannah. Maka mereka rindu untuk kembali ke sana. Kata penyair, wa kam min manzilin lil mar'i ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak rumah ditinggali oleh seseorang, berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Maka kerinduannya selalu kepada rumah yang pertama, tempat tinggal yang pertama. Maka tempat tinggal yang pertama bagi mukmin adalah jannah. Ketika Adam diciptakan dan Allah tempatkan dalam jannah, kemudian turunkan ke dunia, dan kemudian Allah perintahkan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, dan Allah janjikan siapa yang saleh di antara kalian akan kembali ke jannah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa sebagai doanya atau sebagaimana doanya Atha As-Salimi, yaqul fi du'aih, Allahumma arham fid dunya ghurbati warham fil qabri wahsyati warham mawqifi ghadan baina yadayk. Ya Allah, rahmatilah aku di dunia dengan keasinganku, dan rahmatilah aku di kuburku ketika aku sendiri, dan rahmatilah aku ketika aku berdiri besok di hadapanmu. Ini khonibina azakumullah, para ulama, orang-orang mukmin, mereka merasa kalau mereka hidup di dunia dalam keadaan ghurbah, asing. Qala Al-Hasan, atau disebutkan pula oleh Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi, ad-dunya khamru syaitan. Dunia itu seperti khamr yang memabukkan. Man sakira minha lam yufiq illa fi askaril mauta nadiman ma'al khasirin. Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, bahwa dunia ini seperti khamr yang memabukkan. Siapa yang mabuk dengan dunia, dia enggak akan sadar kecuali
setelah dia sudah berada di barisan orang-orang mati. Dalam keadaan nadiman, dalam keadaan menyesal. Minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Mabuk dengan berbagai macam bentuk khomer, sebentar sadar. Tidak lama. Tetapi siapa yang mabuk dunia, kata beliau, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, man sakira, siapa yang mabuk minha dengan khamrud dunia, maka enggak akan sadar kecuali ketika mati. Baru dia sadar. Baru dia menyatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami sekarang yakin. Atau menyatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan bersedekah. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalimat penyesalan. Dan penyesalan setelah kematian tidak ada nilainya sama sekali. Adapun penyesalan di dunia akan ada nilainya, ada pahalanya. Dan bisa memperbaiki dirinya. Bisa bertaubat kepada Allah, bisa beristighfar, bisa menambah amalan saleh. Wal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Tetapi penyesalan ketika setelah mati, penyesalan di akhirat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Menangis sekalipun, menangis darah sekalipun, tidak ada faedahnya. La yukhaffaf anhumul adab, walahum yunsarun. Tidak akan diringankan azabnya dan tidak akan ditolong. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalimat kun fid dunya ka'annaka gharib adalah asal fi qisaril amal. Prinsip dasar untuk kita tidak berpanjang-panjang angan-angan. Seorang ulama ketika ditanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu pagi ini? Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Muhammad ibn Wasi' rahimahullah. Beliau menjawab, "Ma dhannuka birajulin yartahilu kulla yawmin marhalatan ila al-akhirah?" Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang terus mendekat kepada kematiannya, kepada akhirat? Bagaimana kira-kira menurutmu? Setiap hari dia mendekat kepada akhirat, mendekat kepada kematiannya. Berkatalah Hasan rahimahullah, semakna dengan itu. Tetapi kata-kata beliau, Masya Allah, indah sekali. Kata beliau rahimahullah, innama anta ayyamun majmu'ah. Sesungguhnya kalian ini adalah kumpulan hari. Kalian ini terbentuk dari kumpulan hari. Kullama madha yaumun madha ba'duka. Setiap hari itu pergi, satu hari kamu berkurang. Seakan-akan kamu terbentuk dari kumpulan hari. Kalau satu hari lewat, kamu berkurang. Dirimu berkurang. Apalagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka kamu berkurang. Bagaimana pada hari terakhir habis. Dan engkau tidak ada lagi di dunia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Karena kumpulan hari-hari tadi telah habis. Demikian pula dikatakan oleh yang lainnya seperti Ibn Adam, innama anta baina matiyataini yudha'anik. Sesungguhnya engkau ini sedang dibawa oleh 2. Digambarkan oleh beliau seperti estafet. Saya ngantarkan ke dia ngantarkan ke orang lain. Terus begitu sampai ke akhirat. Kamu ini sedang diantarkan ke akhirat oleh 2. Oleh siang dan malam. Siang mengantarkan ke malam, malam mengantarkan ke siang. Terus mendekat sampai ke akhirat. Gambarkan dirimu sedang dibawa oleh siang dan malam menuju akhirat. Hari ini, siang hari, kemudian nanti malam hari,
dikirimkan lagi kepada siang yang besoknya, terus sampai mendekat ke akhirat, sampai mencapai kematian. Hatta yuslimanika ilal akhirah. Faman a'zama minka ya ibna Adam khatara. Maka berarti siapa yang paling mengerikan keadaannya daripadamu, wahai anak Adam. Qala al-mautu ma'qudun fi nawasikum. Kematian sudah terikat di ubun-ubun kalian. Wa dunya tutwa min waraikum. Sedangkan dunia digulung di belakang kalian. Kamu berjalan menuju kematian, dunia di belakang kamu digulung. Demikian pula ucapan Dawud At-Ta'i rahimahullah. Innamal lailu wan naharu marahil. Yunziluhan nas marhalatan marhalatan. Sesungguhnya siang dan malam itu adalah tahapan-tahapan menuju akhirat. Setiap saat, setiap siang, setiap malam kamu diantarkan menuju akhirat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Hatta yantahi dzalika bihim ila akhir safarik. Sampai membawa kamu kepada akhir safarmu. Fa in istata'ta an tuqaddim fi kulli marhalatin zadan lima baina yadayha faf'al. Kalau engkau bisa di setiap hari dan malam tadi engkau memperbanyak bekalmu, maka lakukanlah. Fa inna inqita'as safar an qaribin. Karena sesungguhnya berhentinya safar dekat, sebentar lagi. Wal amru a'jalu min dzalik. Dan urusannya lebih cepat dari itu. Lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Kamu bayangkan akan sekian panjangnya, ternyata enggak mencapai. Wallah, betapa banyak saudara kita kuburkan. Betapa banyak ikhwan kita antarkan jenazahnya. Sebagian muda umurnya dari kita. Dan juga kita antarkan jenazah anak-anak saudara kita yang masih muda-muda umurnya. Tidakkah kita menyaksikan bahwa itu menunjukkan kematian tidak berkait dengan umur. Kematian tidak berkait dengan penyakit. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna san wa la yastaqdimun. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk mempersiapkan bekalnya menuju kematian. Yaitu ma yanfa'uhu fil akhirah. Apa yang bermanfaat baginya untuk nanti di akhirat. Ikhwanin a'azakumullah. Ada seseorang yang menulis surat kepada saudaranya. Isi suratnya, ya akhi, yukhayyal laka annaka muqim, bal anta da'ibus sayr, tusaqu ma'a dhalika sawqan hasitha. Al-maut muwajjahun ilaik. Isi suratnya, wahai saudara, apakah engkau berkhayal kalau engkau akan hidup terus di dunia? Itu khayal. Khayal. Sudah terbukti. Kematian itu adalah perkara yang yakin. Allah sebut dalam Al-Quran kematian sebagai keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Ma huwa al-maut. Beribadalah sampai datang kematian. Mengapa disebut al-yaqin? Karena tidak ada seorang pun yang ragu tentang kematian di agama apapun. Silahkan. Semua tahu bahwa dia akan mati. Tanyakan pada mereka semuanya. Bahkan tanyakan pada ateis sekalipun. Apakah engkau akan hidup terus? Mereka mengatakan tidak. Walaupun mereka tidak meyakini adanya Tuhan, mereka menyatakan wa may yuhlikuna illa dahr. Tidaklah membinasakan kami kecuali waktu. Kufur mereka. Tetapi tahu akan mati, akan binasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka seorang yang merasa akan hidup terus berarti dia sedang khayal. Ya akhi, yukhayyalu laka annaka muqim. Wahai saudaraku, apa kau berkhayal bahwa engkau akan hidup terus? Hidup 1000 tahun saja sudah khayal. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ucapan Yahud. Ucapan Khairil Anwar.
Ucapan mereka yang berkhayal. Bal anta daibus sair. Engkau wahai saudaraku terus berjalan menuju kematian. Dan engkau digiring dengan paksa harus menuju kematian. Wal mautu muwajjahun ilaik. Maka kematian mesti akan datang kepadamu. Wa dunya tutwa min waraik. Dan dunia digulung di belakangmu. Wa ma madha min umrika falaysa bikarrin. Apa yang sudah lewat dari harimu gak bisa diulangi. Masa kecilmu, masa remajamu, masa mudamu gak bisa diulang. Hatta yukar alaika yaumut taghabun. Sampai engkau dikembalikan nanti pada yaumut taghabun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula Fudail ibn Iyad. Ketika bertemu dengan seseorang. Dia tanya. Kam atat alaik. Berapa umurmu? Dijawab 60 sana. 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, fa anta mundu 60 sana tasiru ila rabbik yushiku an tablugh. Berarti engkau sejak 60 tahun yang lalu sedang berjalan menuju akhirat, menuju Rabbmu. Dan bisa jadi sebentar lagi engkau akan sampai. Bisa jadi sebentar lagi engkau akan sampai. Faqala ar-rajul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tadi berkata istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, tahukah kamu tafsirahu? Ata'rif tafsirahu? Apakah tahu tafsirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, inna lillahi 'abdun wa ilaihi raji'un. Makna kalimat itu adalah sesungguhnya kami adalah seorang hamba milikmu ya Allah dan akan kembali kepadamu. Itu maknanya. Kami hambamu, milikmu dan akan kembali kepadamu. Kata Fudail selanjutnya, maka siapa yang sudah tahu kalau dia milik Allah sebagai hamba dan tahu kalau dia akan kembali kepada Allah, maka ketahuilah bahwa dia pasti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tahu kalau dia akan berhadapan dengan Allah, maka hendaklah dia tahu bahwa dia akan ditanya. Dan siapa yang tahu dan sadar dia akan ditanya, maka siapkanlah jawaban. Faqala ar-rajul, maka orang tadi sudah ketakutan. Qala famal hilah. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Qala yasirah, mudah. Qala wa ma hi? Apa itu? Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Kamu bersikap baik di akhirmu akan menghapuskan kejelekan yang telah lalu. Kamu bersikap baik, beramal saleh, bertauhid, mengikuti sunnah pada sisa umurmu ini, maka niscaya akan diampuni apa yang telah lewat. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Karena kalau engkau berbuat jelek di akhir hidupmu ini, maka niscaya ukhidat bima madha wa bima baqiya, akan dihisab seluruhnya, yang terakhir dan yang pertama semuanya. Wa fi hadza barakallahu fikum, sebagian mereka mengucapkan wa inna amran qad sara 60 hujjah ila manhalin min wirdin laqaribu. Sungguh inna mra'an, sesungguhnya seseorang telah berjalan 60 tahun, berarti dia sudah dekat dengan ajalnya atau sudah mendekat selama 60 tahun ke akhir hidupnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua dibawakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami' al-Ulum wal Hikam untuk menafsirkan ucapan Rasulullah SAW yang sangat ringkas. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Dan juga untuk melihat betapa faqihnya Ibnu Umar yang menyatakan mana ucapan Rasulullah adalah hendaklah engkau ketika di pagi hari jangan tunggu sore, karena umurmu belum tentu akan sampai di sore hari. Dan kalau engkau di sore hari jangan tunggu pagi, segeralah.
disuruh di dalam hadis ini untuk bersegera dalam beramal. Bersegera untuk bersiap-siap. Kalau saja kita tahu ajal kita tanggal sekian, mungkin kita akan bersiap-siap pada dekat-dekat ajal tersebut. Masalahnya kita tidak tahu. Apakah ajal kita besok atau lusa atau bulan depan? Kita tidak tahu. Sehingga barakallahu fikum, wasiyah dari Ibnu Umar tadi radhiyallahu taala anhuma diambil dari hadis Rasulullah SAW. Yaitu kalimat kun fid dunya ka'annaka gharibun. Yaitu annal insan idza amsa lam yantadhir as-sabah. Bahwa manusia ketika di waktu sore jangan tunggu pagi, dan ketika di pagi hari jangan tunggu sore. Bal yadhunnu anna ajaluhu yudrikuhu qabla dhalik. Bahkan ajalnya akan sampai kepadanya, dia harus menduga jangan-jangan sebelum itu. Ini khonibdina azakum yang dikatakan dengan qasarul amal, pendek angan-angan, tidak terlalu panjang angan-angan. Kita lihat bagaimana para ulama tentang angan-angan mereka. Al-Hasan menceritakan, berkumpul 3 ulama, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. 3 orang ulama ini bertanya, ma amaluka, bagaimana harapanmu, angan-anganmu? Dia jawab, atau salah satunya menjawab, ma ata alayya syahrun illa dhanantu anni sa'amutu fi. Kata dia, tidak datang 1 bulan pun kecuali aku menduga jangan-jangan aku mati di bulan ini. Qala dzalika la amal. Itu sudah cukup amal. Bagaimana engkau? Dijawablah yang kedua. Qala ma atat alayya jum'atun illa dhanantu anni sa'amutu fi. Tidak datang 1 pekan pun kecuali aku sudah menduga bahwa pekan itu aku akan mati. Maka ketika ternyata sampai pekan berikutnya, dia bersyukur masih diberi kesempatan sepekan lagi. Dalam keadaan dia menduga jangan-jangan di pekan ini saya mati. Qala inna hadza la amal. Itu sungguh amal. Qala, yang keduanya bertanya kepada yang satu yang belum menjawab, "Fama amaluk?" Engkau, bagaimana angan-anganmu? Qala, dia menjawab, "Fama amal man nafsuhu fi yadi ghairihi." Bagaimana kira-kira angan-angan seorang yang dalam keadaan jiwanya di tangan yang lain, bukan di dirinya? Bagaimana mungkin aku akan berangan-angan dalam keadaan nawasina biyadi, ubun-ubun kita di tangan Allah. Kalau Allah kehendaki mati saat ini, dia mati. Bagaimana aku akan berangan-angan? Khonibdina azakumullah. Sama seperti Daud At-Tai menceritakan, aku bertanya kepada Atwan ibn Umar At-Tamimi, qultu wa ma qisarul amal. Yang namanya pendek angan-angan itu bagaimana? Yang tidak berpanjang angan-angan. Qala ma baina taraddudun nafas, yakni antara nafas dengan nafas. Aku sampaikan jawaban ini kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad menangis dan berkata, yatanafas fayakhafu an yamut. Dia bernafas dalam keadaan khawatir, mungkin setelah ini dia tidak bisa lagi bernafas. Dia bernafas dalam keadaan dia merasa mungkin aku tidak bisa melanjutkan nafasnya. Laqad kana Atwan minal mauti ala hadar. Sungguh Atwan ini sangat takut pada kematian. Ikhwan fillah azakumullah, takut kematian ada 2 jenis. Ada orang yang takut kematian, kemudian seperti orang stres, mengunci diri di rumahnya, tidak berbuat apapun, hanya menangis dan ngelamun. Ini barakallahu fikum bukan yang diperintahkan. Ini bukan yang diperintahkan. Seorang yang benar-benar takut mati adalah yang kedua, yaitu ketika dia merasa bahwa dia akan mati, dia segera bersiap-siap. Berarti dia orang yang benar-benar takut kepada hari akhir
Dan dia persiapkan. Yani yatazawwad wa khairu zadit taqwa. Mempersiapkan bekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Qala ba'd as-salaf ma nimtu nawman qat fahaddathtu nafsi anni astayqidhu ghadan. Beberapa ulama salaf berkata, sungguh tidaklah aku tidur sekalipun kemudian aku berangan-angan akan bisa bangun lagi besok. Dianggap angan-angan oleh mereka. Tidak berangan-angan besok akan bangun lagi. Dia menduga mungkin aku tidak akan bangun lagi. Maka sebelum dia tidur sudah minta ampun pada Allah, bertaubat kepadanya, mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan membuat wasiat ditaruh di bawah bantalnya karena dia tidak yakin besok akan kembali bangun. Ini khonilina azakumullah qalat ba'dus salaf. Ma nimtu nauman qat fahaddathtu nafsi anni astayqidh. Maka ketika dikatakan bagaimana nanti pekan depan begini, pekan depan begitu, kalau Allah masih memanjangkan umurku, kalau Allah masih memberi kesempatan kepadaku, kalau Allah masih memberikan kepadaku umur pada hari itu. Karena mereka sangat ketakutan. Bisa jadi nggak sampai umurnya pada tanggal tersebut. Wa kana Habib Abu Muhammad yusi kulla yaumin bima yusi bihi al-muhtadir. Seperti yang dilakukan oleh Habib Abu Muhammad, selalu memberi wasiat dan menulis wasiat kepada keluarganya, ahlinya. Dengan wasiat seperti orang yang akan wafat, padahal mau tidur dia. Seperti orang yang akan wafat. Yusi bihi kama yusil muhtadir. Dia terangkan kematiannya, dia terangkan mandikannya, nanti saya dimandikan demikian, kuburkan di sini ila akhir. Wa kana yabki kullama asbaha aw amsa. Dan kadang-kadang beliau menangis. Sehingga ditanya oleh istrinya an bukaih, tentang nangisnya. Mengapa engkau menangis? Qanibdina azakumullah. Maka jawabannya sebagaimana umumnya para ulama, bahwa mereka masih belum merasa cukup, masih belum merasa yakin bahwa bekalnya cukup. Padahal mereka sudah saleh, sesaleh-salehnya Masya Allah. Mereka seorang yang alim, abid, ahli ibadah. Tapi khawatir kalau apa yang dia kerjakan, dia amalkan, masih belum memenuhi bekal yang cukup. Ketika ditanya istrinya, kenapa? Kemarin aku mendengar tangisan di rumahmu. Istrinya menjawab, ya khaf, wallahi idha amsa an la yusbih, wa idha asbaha an la yumsi. Dia takut kalau pagi hari tidak sampai pada waktu sore, atau kalau di sore hari nggak akan sampai waktu pagi. Demikian pula Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, ketika akan tidur, dia berkata pada istrinya dan keluarganya, istauda'ukumullah, fala'allaha an takuna mandiyati. Aku tinggalkan, aku titipkan kalian kepada Allah. Karena bisa jadi aku tidur ini enggak akan bangun lagi. Fakana hadha da'buhu ila hadzal yaum. Dan itu kebiasaan beliau setiap akan tidur. Berpamitan, minta maaf, bertaubat pada Allah Ta'ala, khawatir dia tidak akan bangun kembali. Qala Bakr al-Muzani rahimahullah, in istata'a ahadukum an la yabita illa wa ahduhu 'inda ra'sih maktubun falyaf'al. Secara hukum fiqih pun memang dianjurkan, diperintahkan untuk berwasiat. Kalau diperintahkan untuk berwasiat, maka berarti kita harus tahu kapan mati kita. Kalau kita nggak tahu matinya, berarti tiap hari harus siapkan wasiatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Bakr al-Muzani rahimahullah. Kalau engkau bisa mempersiapkan wasiatmu di bawah bantalmu setiap engkau akan tidur, maka lakukanlah.
Fa innahu la yadri la'allahu an yabita fi ahli dunya wa yusbih fi ahli al-akhirah. Karena engkau tidak tahu, bisa jadi engkau ketika tidur masih di ahli dunia dan kemudian pagi harinya sudah di ahli al-akhirah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalimat-kalimat seperti ini banyak dari para ulama. Seperti ucapan Aun Ibn Abdullah. Ma anzalal mauta kunha manzilatihi man adda gadan min ajalih. Kam min mustaqbalin yawman la yastakmiluh. Wa kam min mu'ammilin li gadin la yudrikuh. Kata beliau, sungguh mereka atau dia tidak mendudukkan kematian pada kedudukannya. Berapa banyak orang yang dalam keadaan di satu hari tapi enggak sempat menggenapkan hari itu. Artinya wafat di hari itu. Dan betapa banyak orang yang mempersiapkan untuk hari esok ternyata la yudrikuh, tidak mencapai hari esok, sudah mati. Innakum law ra'aitumul ajal wa masirahu la abghadtumul amal wa ghururahu. Kalau engkau tahu yang namanya kematian, ajal dan perjalanan kematian, niscaya engkau enggak akan suka berangan-angan. Dan engkau enggak akan suka yang namanya ghurur, kepanjangan angan-angan, berlebihan. Kalau engkau tahu kematian, digambarkan oleh penyair tentang kematian, bahwa kematian itu berjalan seperti khatta asywa'a man tusib tumidhu walam tukhti yu'ammar fayahrami. Kematian itu berjalan tidak mengikuti aturan tertentu, seperti unta yang buta. Kalau sudah mengenai si fulan, tidak akan salah. Tumidhu walam tukhti yu'ammar fayahrami, atau yang ini tidak terkena kematian sampai kemudian haram, renta, tua renta. Khamtu ashwa, seperti unta yang buta. Mau diukur dengan umur, banyak yang mati muda. Mau diukur dengan sakit, saya nggak sakit kok takut mati. Banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba mati, bahkan sedang tertawa kemudian mati. Gak bisa diukur dengan umur, gak bisa diukur dengan sakit, gak bisa diukur dengan apa. Kalau engkau tahu keadaan kematian seperti itu, kenapa kita berpanjang angan? Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, berapa banyak dalam Al-Quran perintah untuk bersegera. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Atau Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Atau ucapan Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah, untuk mendapatkan jannah itulah, hendaklah kalian berlomba-lomba, bersegera. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan untuk bersegera. Badiru bil a'mal sittan. Badiru bil a'mal khamsan. Badiru bil a'mali fitanan. Sekian banyak hadis dimulai dengan kalimat bersegeralah beramal. Bersegeralah beramal. Bersegeralah beramal. Berlomba-lomba kita dengan kematian. Jangan sampai keburu kematian datang dalam keadaan kita belum siap. Dalam keadaan kita belum beramal, belum bertaubat, belum memperbaiki. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, masih ucapan Aun bin Abdullah, bahwasanya kalau engkau tahu ajal dan perjalanan ajal, engkau enggak akan suka berangan-angan. Wa kana yaqulu inna min anfa'i ayyamil mu'min lahu fid dunya ma dhanna annahu la yudriku akhirah. Hari yang terbaik bagi seseorang
dalam hidupnya adalah hari ketika dia tidak yakin kalau dia akan menghabiskan hari itu. Saya ulangi ucapan beliau. Inna min anfa'i ayyamil mu'min. Sesungguhnya yang paling bermanfaat dari hari-harinya seorang mukmin adalah hari ketika dia merasa bahwa hari itu dia tidak akan bisa menyelesaikannya. Akan mati di hari itu. Itu hari yang terbaik buat dia. Bisa digambarkan. Bagaimana kalau seseorang sholat dalam keadaan dia merasa akan mati sebentar lagi. Bagaimana sholatnya? Seorang yang beribadah dalam keadaan dia merasa sebentar lagi dia akan wafat. Bagaimana? Contohkan saja orang yang sudah dikasih tahu sama dokternya bahwa umurmu diperkirakan gak akan lebih dari 10 hari lagi. Apa yang akan dilakukan? Akan beribadah sebaik-baiknya, akan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Karena ingat mati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ucapan Bakr al-Muzani juga, beliau berkata, "Idza aradta an tanfa'aka salatuka faqul la'alli la usalli ba'daha. La'alli la usalli ghairaha." Kalau engkau ingin salatmu bermanfaat bagimu, kalau engkau ingin salatmu khusyuk, salat yang diterima, salat yang bagus, salat yang sempurna, maka hendaklah engkau merasakan, bisa jadi ini adalah salat terakhirku. Bisa jadi aku tidak akan salat lagi setelah ini. Artinya akan wafat, akan meninggal. Maka niscaya salatnya akan sempurna, akan baik. Sehingga ruwiya diriwayatkan dari Nabi SAW, salli salat muwaddi'. Salatlah seperti salat yang orang yang akan berpisah. Karena orang yang akan berpisah atau merasa akan wafat, salatnya akan sempurna. Ada seseorang, anak muda, bacaannya bagus, qiraahnya bagus, disuruh untuk imami oleh Ma'ruf al-Qurhi rahimahullah. Majulah kau, salatlah, imami kami. Orang itu berkata, anak muda tadi, in sallaitu bikum hadhihi salah, la usalli ba'daha. Kalau sekarang aku imami, setelah ini aku gak mau imami lagi. Sekali tok sekarang. Aku gak akan imami lagi setelah ini. Maka Ma'ruf al-Qurhi mendengar seperti itu, terkejut dia. Wa anta tuhaddits nafsaka annaka satusalli ba'daha? Apakah kau kira bahwa engkau setelah sholat ini akan sholat lagi? Apakah kau yakin hidupmu akan sampai ke sana? Bayangkan barakallahu fikum, dari sholat ke sholat, ulama sudah terkejut melihat anak muda menyatakan, kalau aku sudah imami sekarang, aku gak mau imami lagi besok atau nanti. Dikatakan, apakah kau yakin aku akan sampai ke sana? Ikhwani bin a'azakumullah, sampai beliau berkata, Ma'ruf al-Qurhi, na'udzubillah min tulil amal. Aku berlindung kepada Allah dari tulil amal, angan-angan yang terlalu panjang. Segitu dikatakan terlalu panjang, barakallahu fikum. Bagaimana dengan kita yang angan-angannya sampai berapa puluh tahun ke depan? Fa innahu yamna khairal amal. Kata beliau, panjang angan itu akan menghalangi amalan yang terbaik. Panjang angan akan menjadikan amal kita tidak bermutu. Sekedar. Karena merasa masih akan hidup nanti. Masih akan panjang. Masih akan ada sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Belum tentu. Belum tentu setelah sholat ini, kita akan sholat lagi nanti. Bisa jadi kita wafat setelah itu. Dan itu sholat terakhirmu. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Badiru bil a'mali sittan, tulu'u syamsi min maghribiha, awid dukhul, awid dukhan, awid dajjal, awid dabbah, aw khasata ahadikum, aw amrul ammah. Hendaklah kalian bersegera untuk beramal
sebelum datang yang 6, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum munculnya asap, sebelum munculnya dajjal, sebelum munculnya dabbah, wa khasat ahadikum, dan apa yang terjadi secara khusus pada masing-masing kalian, atau perkara ammah, ini hari kiamat yang merata. Disuruh untuk bersegera. Demikian pula dalam riwayat Tirmidzi disebutkan badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian beramal sebelum yang 7. Hal tundiruna illa ila faqrin munsin. Apakah engkau menunggu sampai jatuh miskin yang bikin kau lupa? Au ghinan mutghin, atau engkau menunggu menjadi kaya dan kemudian lalai? Melampaui batas. Au maradin mufsidin, atau menunggu sampai datangnya sakit yang kemudian merusak dirimu. Yang tadinya bisa berjalan jadi tidak bisa berjalan. Yang tadinya bisa berdiri tidak bisa berdiri. Au haramin mufannidin, atau kau menunggu hari tua yang menyebabkan kau rentah. Au mautin mujhizin, atau menunggu kematian. Kemudian engkau diurusi jenazahnya oleh orang lain. Awid dajjal, atau menunggu munculnya dajjal. Fasyarru ghaibin yuntazar, dan itu sejelek-jelek gaib yang ditunggu adalah dajjal. Awid sa'ah, was-sa'atu adha wa amar, atau menunggu hari kiamat. Hari kiamat lebih jelek dan lebih pahit. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak diajarkan menunggu nanti. Itu ajaran syaitan. At-taswif. Saufa. Taswif merupakan taswif syaitan. Tipu daya syaitan. Nanti. Belum tentu umurmu akan mencapai ke sana. Belum tentu umurmu akan sempat untuk berbuat amal saleh, bertaubat, beristighfar, belum tentu. Sekarang. Jangan tunggu sore. Ketika di sore hari, jangan tunggu pagi. Badiru bil a'mal. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia tidak bisa diulangi. Tidak mungkin seorang yang sudah datang ajalnya kemudian dikembalikan ke dunia. Tidak mungkin. Dan setelah kematian tidak ada lagi amalan. Mau berbuat apapun tidak merubah catatan di sisi Allah. Enggak merubah timbangan. Kalau sudah wafat, kamu berbuat apapun, enggak ada perubahan pada hisabmu, pada kitabmu, pada catatanmu. Tidak ada. Selesai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan tunduklah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab dan kalian tidak akan ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Allah turunkan pada kalian dari Rabb kalian sebelum datang kepada kalian azab yang datang tiba-tiba, baghtatan, wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak merasa. Dalam keadaan kalian tidak merasa. Sedang tinggi-tingginya dia, sedang senang-senangnya, bahagianya di dunia, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, atau tiba-tiba tertimpa azab. Kata Allah, jangan sampai kalian berkata, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai kau menyesal dan mengucapkan, duhai celakanya aku. Apa yang aku sia-siakan di sisi Allah.
Dan dulu aku menjadi orang-orang yang memperolok-olokkan. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau engkau menyesal dan berkata, law hadani lakuntu minal muttaqin. Kalau saja dulu aku diberi petunjuk, niscaya aku menjadi orang yang takwa. Itu juga penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Au taqula hina tara al-'adab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau engkau berkata, kata Allah, ketika melihat adab, law anna li karratan, kalau saja bisa diulang. Law anna li karratan, kalau saja bisa diulang, aku akan menjadi orang muhsinin. Ini penyesalan-penyesalan yang enggak ada gunanya. Penyesalan-penyesalan yaumul qiyamah. Allah gambarkan sekarang, kata Allah, anibu ila rabbikum. Kembalilah pada Rabb kalian. Bertaubatlah kepada Rabb kalian. Tunduklah kepada Rabb kalian. Jangan sampai berkata, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Jangan sampai berkata nanti yaumul qiyamah, lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau engkau akan berkata yaumul qiyamah, lau annani karratan fakuna minal muhsinin. Kalau saja bisa diulang, aku akan menjadi orang yang muhsinin. Dalam surat Az-Zumar Allah sudah gambarkan penyesalan-penyesalan mereka. Demikian pula di dalam surat Al-Mu'minun 99 dan 100. Ketika Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga ketika ajal datang kepada mereka, qala rabbirji'un. Dia berkata, Rabbi irji'uni. Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Irji'un. La'alli a'malu salihah. Barangkali aku bisa beramal saleh. Fima tarakt, yang aku tinggalkan kemarin. Dan Allah Subhanahu wa taala jawab, kalla. Tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak bisa diulang, enggak bisa dikembalikan. Enggak bisa untuk kembali mengulangi di dunia, enggak bisa. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa dimundurkan. Maka permintaan mereka, Rabbirji'un, Allah bantah, kalla. Tidak bisa. Dan disebutkan dalam ayat lain bahwa mereka kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan berbuat kalimat yang sama atau perbuatan yang sama. Dan ini apa yang dikatakan dalam akidah bahwa Allah Maha tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Orang yang sudah mati, orang yang sudah di akhirat dikembalikan ke dunia, tidak bisa. Tetapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, kalau mereka dalam keadaan dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu an. Niscaya mereka akan kembali berbuat apa yang dilarang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sama seperti surat Al-Munafiqun. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kata Allah, berinfaklah dari apa yang kami rizkikan pada kalian sebelum datangnya kepada kalian kematian. Kemudian akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kau tunda aku sebentar saja, la asaddaqa, niscaya aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Allah jawab, walan yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Walan yuakhirullah, Allah tidak akan menunda seseorang pun kalau sudah datang ajalnya.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah ada gambaran penyesalannya bagaimana mereka, dan sudah ada jawabannya dari Allah, lan yuakhir, tidak akan bisa ditunda, nggak akan bisa dikembalikan, nggak bisa. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita masih di dunia, kita masih punya kesempatan. Memang kesempatan ini adalah nikmah yang banyak dilupakan. Kenikmatan yang banyak dilupakan. Nikmatan maghbunun fihi katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Selalu ingatnya setelah hilang kenikmatan itu. Setelah sakit baru dia merasa betapa nikmatnya sehat kemarin. Dan mudah-mudahan dia akan sehat kembali insyaallah. Tetapi yang kedua ini, nikmatnya kesempatan di dunia terasanya setelah mati. Betapa aku melalaikan sekian banyak waktu. Disebutkan dalam riwayat, setiap orang meninggal menyesal. Orang yang jelek menyesal kenapa berbuat jelek. Orang yang baik menyesal kenapa tidak menambah kebaikannya. Padahal aku bisa menambah kebaikannya. Aku membuang waktu yang ini, waktu yang itu, waktu yang sekian banyak waktu dia buang sia-sia. Padahal dia bisa mengisinya dengan amal saleh. Bisa mengisinya dengan kebaikan. Akan menyesal dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan ini agar kita mendapatkan pelajaran. Lebih baik sekarang kita menyesali apa yang telah lalu dan bertobat pada Allah taala, dan kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bekal tentang kematian atau bekal untuk menuju akhirat adalah iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh. Rinciannya sebagaimana yang digambarkan dan diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab akidah. Demikian pula amal saleh, rinciannya adalah semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sunnah, maka itulah amal saleh. Tapi bagaimana kalau seorang sudah beramal dengan amalan yang saleh, sudah bertaubat kepada Allah, sudah demikian, kemudian dia merasa dirinya sudah sebaik-baiknya, apakah boleh berharap mati? Saya kalau mati sekarang niscaya akan baik, karena amalan saya sudah sedang sempurnanya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bab khusus dalam kitabnya Tadhkirah, larangan untuk berharap mati. Khususnya bagi mereka-mereka yang mengalami problem-problem dunia. La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Tidak boleh seorang pun berharap mati karena kejelekan yang menimpa dirinya. Tetapi kalau dia terpaksa ingin mati, ucapkan dengan kalimat Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani idza kanatil wafah khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup itu baik bagiku, dan matikanlah aku kalau kematian itu baik bagiku. Ini ucapan seorang yang sadar bahwa dia tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Seorang yang merasa bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Apakah kehidupan atau kematian yang lebih baik buat dia? Maka dia berkata kepada Allah, hidupkan aku kalau memang hidup itu baik bagiku. Matikanlah aku kalau memang kematian itu baik bagiku. Diserahkan kepada Allah karena dia tidak tahu. Tetapi mereka yang berkata, aku lebih baik mati saja. Artinya orang ini terlalu gegabah. Apakah dia yakin kalau saat itu dia mati dia baik? Apakah dia yakin kematian saat itu baik baginya? Ini ikhwan fillah a'azakumullah. Kadang-kadang manusia ada ifrat, ada tafrid. Ada ifrat, ada tafrid. Yang satu
dalam keadaan ekstrim, ya, takut dari kematian. Yang satu ekstrim meminta mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan meminta mati para sahabat yang menginginkan syahid dalam jihad fisabilillah. Mengapa? Karena mereka meminta syahid. Apakah sekarang ataupun nanti. Artinya kapan ketika aku mati, jadikan syahid. Itu maknanya. Jadikan aku ketika mati, matinya mati syahid. Itu mereka harapkan. Sehingga mereka tetap mempertahankan hidup mereka dalam perang fisabilillah. Dalam jihad fisabilillah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kematian itu musibah. Kematian itu musibah. Bahkan sebesar-besar musibah. Maka jangan ada seorang yang mengharapkan musibah. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 106. Fa'asabatkum musibatul maut. Fa'asabatkum musibatul maut. Maka kata Qurtubi rahimahullah, qala al-ulama wal mautu laysa bi'adamin mahdhin wala fana sarfin wa innama huwa inqita' ta'alluq ar-ruh bil badan mufaraqatuhu wa haylulatuhu bainahuma. Kata para ulama, kematian itu bukan hanya hilang begitu saja, bukan pula fana murni, bukan. Tetapi pemisahan antara ruh dengan badan. Dan kemudian akan dibangkitkan nanti min darin ila dar. Kata para ulama, yang namanya kematian bukan hanya sekedar kehancuran. Atau sekedar fana, sirf, murni. Atau adamun mahab. Atau hilang begitu saja. Tidak. Yang namanya kematian itu adalah perpindahan min darin ila dar. Perpindahan dari marhalah ke marhalah. Manusia hidup dari marhalah dia di rahim ibunya. Itu kehidupan. Walaupun kehidupan di rahim berbeda dengan kehidupan di dunia kita sekarang ini. Setelah lahir, maka dia hidup di kehidupan kita sekarang ini. Ketika mati, maka dia berpindah ke alam barzakh. Ketika datang hari kiamat, maka dia berpindah kepada kehidupan abadi, digabungkan lagi dengan jasadnya. Dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Dan itulah kehidupan yang paling hakiki. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pertemuan ruh dengan jasad itu berbeda-beda. Dan yang paling sempurna adalah pertemuan ruh dengan jasad di akhirat. Jangan berbicara tentang masalah akhirat bahwa itu alam ruh. Tidak. Alam ruh dan jasad. Kehidupan di alam rahim dan kehidupan di alam dunia sama-sama ada ruh, sama-sama ada jasad. Toh berbeda, jauh perbedaan. Dunianya hanya di perut ibunya dan gerakannya hanya sebatas itu, tapi seluruh manusia sepakat bahwa itu hidup. Hidup atau tidak hidup? Hidup. Berarti berbeda. Ada ruhnya, ada. Ada jasadnya? Ada. Nanti sama dengan dunia. Ada ruh, ada jasad. Iya. Tapi itu berbeda keadaannya. Demikian pula nanti yaumul qiyamah ada ruh dengan jasad. Di dunia ada ruh dengan jasad. Tetapi akan berbeda. Lebih sempurna nanti yaumul qiyamah. Penggabungan ruh dengan jasad. Inilah yang dikatakan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah hari kiamat. Maka yang namanya kematian hanya berpindah dari darin ila dar. Berpindah dari satu marhalah kepada satu marhalah lain. Dari satu kehidupan pada kehidupan lain. Dari kehidupan dunia kepada kehidupan di alam barzakh. Setelah di alam barzakh akan dibangkitkan nanti pada kehidupan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ada ucapan-ucapan orang-orang saleh, bahkan para anbiya yang terkesan meminta mati. Bagaimana menjawabnya? Seperti ucapan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam keadaan Islam
dan temukan aku, gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Ini ucapan-ucapan orang-orang mukmin, para anbiya, orang-orang saleh. Tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ini khonibina a'azakumullah ucapan Yusuf alaihi salam di antaranya. Dan tentu maknanya bukan meminta kematian. Bukan matikanlah aku sekarang, tidak. Tapi maknanya, jadikanlah nanti ketika aku mati, kapan ajalnya tertulis, kapan aku mati, mudah-mudahan aku dalam keadaan Islam. Itu maknanya. Berarti sama dengan permintaan husnul khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Artinya kalau aku mati, nanti mati yang baik. Dia juga sama. Tawaffani musliman. Wafatkan aku dalam keadaan Islam. Ini kapan saja kau wafatkan aku, hendaklah dalam keadaan Islam. Dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Yang kedua, yang sering dijadikan alasan bolehnya berharap mati adalah ucapan Maryam alaihissalam. Yang Allah uji dengan ujian yang berat. Allah jadikan dia mengandung seorang anak dalam keadaan tidak disentuh laki-laki sekalipun. Maka dia berkata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, duhai kiranya aku mati saja sebelum ini. Dan aku dilupakan orang. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini juga berbeda dengan keadaan orang yang meminta mati karena kasus yang dihadapinya di dunia. Kemudian berharap mati. Ini berbeda. Jauh berbeda. Karena urusannya bukan dengan pribadinya. Maryam alaihissalam dalam keadaan mengkhawatirkan kaumnya. Ujian sebesar ini belum tentu kaumnya akan bisa menerima dengan baik. Pasti atau dugaan kuat mereka akan menuduh dirinya berzina. Akan menuduh begini-begini dan mereka akan berdosa. Dengan dosa besar. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Tuduhan zina itu kata Allah, apakah kamu anggap itu ringan? Itu di sisi Allah 'azim. Dia hamil dalam keadaan enggak ada yang menyentuhnya. Maka digambarkan oleh beliau, oleh Maryam alaihissalam, bagaimana kira-kira kaumnya nanti pasti akan menuduh dengan sekian macam tuduhan dan mereka semua berbuat dosa. Dan ini yang diperbolehkan. Ini yang diperbolehkan. Satu, karena masalah umat. Mengkhawatirkan satu ummah. Yang kedua, kalau dia mengkhawatirkan agamanya. Mengkhawatirkan agamanya. Bukan masalah dunia, tapi mengkhawatirkan agama. Ketika dilihat orang-orang kafir ini dalam keadaan ingin berbuat, menyiksa dia, memaksa dia begini, khawatir dia kalah nanti. Khawatir saya akan terbawa. Maka dia berpikir kalau dia mati saja sebelum ini. Ini gambaran yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. La taqumus sa'ah hatta yamurru ar-rajul biqabri ar-rajul fayaqulu ya laitani makanahu. Tidak datang hari kiamat hingga nanti seseorang ketika melewati kuburan berkata, ya laitani makanahu, duhai kiranya aku di tempat dia. Artinya duhai kiranya aku yang mati itu. Mengapa? Karena di akhir zaman fitnahnya sangat dahsyat. Hampir-hampir tidak ada yang selamat kecuali sangat sedikitnya. Maka dia berpikir kalau dia tidak selamat, dia sesat, kafir. Maka dia berkata, duhai kiranya aku mati saja. Seperti orang ini. Ini khonibina a'azakumullah mendudukan antara dua perkara. Satu, larangan untuk jangan berharap mati. Yang kedua, ayat dan hadis yang terkesan mereka berharap mati. Ternyata tidak bertentangan antara keduanya. Jangan karena problem-problem dunia berharap mati. Apakah kamu sudah siap mati? Apakah sudah kamu siap mati? Padahal orang yang mati walaupun sesoleh-solehnya tetap menyesal. Dia menginginkan
agar dia mendapatkan pahala lebih banyak dari itu. Kenapa saya tidak beramal begini? Kenapa saya tidak beramal begitu? Sehingga yang terbaik dari orang mukmin adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang umurnya dan baik amalannya. Sedangkan yang paling jelek dari manusia adalah yang panjang umurnya tetapi jelek amalannya. Karena lebih banyak berarti dosa-dosanya, kekufurannya, kemaksiatannya lebih banyak. Maka ikhwan fillah azakumullah, walaupun kita disuruh untuk bersiap-siap mati, sehingga ketika mati itu datang kapan saja kita siap. Dan ini makna ucapan Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ikhwan fillah azakumullah, disuruh kita untuk selalu mengingat mati. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Kata Nabi SAW, perbanyaklah mengingat sang penghancur kelezatan. Penghancur kelezatan adalah kematian. Yani al-maut. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Tirmidzi. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Nuaim dan Al-Hafidz dengan sanadnya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Ini kelezatan dunia. Qulna ya Rasulullah, wa ma hadimul ladzat? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu penghancur kelezatan? Qala al-maut. Kematian. Demikian ikhwan fillah azakumullah, seorang yang kayyis, seorang yang cerdas adalah seorang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan untuk menuju kematian. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.